Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di daily vlog aku. Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini ya. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat keuangan. Amin. Nah, untuk vlog kali ini aku mau share kegiatan aku di waktu malam hari ya teman-teman. Ini yang pertama aku lakukan yaitu aku mau ngisi botol ya teman-teman. Aku isi air gitu, mau aku taruh di kulkas supaya ada air dingin. Terus juga kalau misalkan ada tamu, jadi biar tinggal disuguhin gitu ya teman-teman. Tinggal dikasih pilihan, misalkan mau air putih atau mau teh gitu. Oh ya, aktivitas malam kalian apa aja nih? Kalau boleh tahu, share dong teman-teman. Kalau aku sih, rutinitas aku sebelum aku tidur itu biasanya wajib bersih-bersih dulu ya teman-teman, terutama bagian dapur. Soalnya kenapa? Karena kalau dapur bersih itu besok pagi kalau kita bangun itu, kalau mau masak itu jadi lebih semangat ya. Terus juga kan kalau dapur bersih itu tuh ini ya teman-teman, nggak memancing hewan atau serangga kayak contohnya kecoa, semut, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk bebersih ya. Semangat terus pokoknya teman-teman. Nah ini itu yang pertama aku lakuin, aku nyuci piring dulu ya teman-teman. Nah, untuk di vlog kali ini aku mau sambil cerita nih teman-teman. Aku mau sambil cerita tentang kisah kehidupanku yang sebagai anak yatim piatu. Ya, aku ini adalah anak yatim piatu ya teman-teman. Ayahku itu meninggal waktu aku kelas 3 mau naik 4 SD. Kalau ibu aku itu meninggal waktu aku kelas SMP, kelas 3 SMP. Nah, kalau ditanya sedih apa enggak, ya pastinya sedih banget dong ya. Apalagi kita kehilangan orang yang paling kita sayangi gitu ya teman-teman. Ayah dan ibu itu kan termasuk sandaran buat kita sebagai anak gitu. Apalagi aku dulu masih sekolah gitu kan. Tapi ya udah sih, gimana, udah takdirnya begitu ya teman-teman. Mungkin aku ini adalah salah satunya orang yang Allah pilih buat menghadapi ujian yang sebesar itu gitu. Mungkin juga Allah tahu kalau aku itu kuat menghadapinya. Dan alhamdulillahnya lagi aku itu mempunyai kayak saudara gitu ya teman-teman, kayak yang baik-baik gitu. Jadi aku waktu ngelanjutin sekolah SMA itu tuh kayak dibiayain sama Pak D sama Bude sama bule aku gitu. Jadi mereka itu kayak pada patungan setiap bulannya. Jadi ya Allah, alhamdulillah gitu ya, walaupun aku udah nggak punya orang tua tapi masih banyak yang peduli gitu. Aku percaya pokoknya setiap ujian itu tuh pasti akan indah pada waktunya ya teman-teman. Ya mungkin kita nggak pernah tahu sih kapan waktu itu datang, tapi ya kita hanya bisa bersabar gitu kan. Mungkin Allah juga ingin menaikkan derajatku gitu, makanya aku diuji dengan ujian sebesar itu ya teman-teman. Nah, jadi menurut aku jadi anak yatim piatu itu nggak enak banget teman-teman. Walaupun kayak kita itu ya memang masih banyak yang peduliin gitu, cuman kayak menurut aku itu kayak hampa gitu loh. Hidup itu hampa, gimana sih teman-teman, kayak udah kehilangan ini, kayak kehilangan semangat gitu loh teman-teman. Kan kalau seorang anak itu biasanya mah semangatnya itu kan buat ngebahagiain orang tua gitu ya. Jadi kayak aku itu tuh semenjak ditinggal almarhum bapak sama ibu itu kayak aduh, hidup aku itu buat apa gitu. Kayak aduh, rasanya sedih banget. Apalagi kalau lebaran nih, setiap kali ngeliat yang lain lagi sungkem sama orang tuanya gitu ya, bermaaf-maafan, tapi aku kadang kayak menyendiri di rumah gitu teman-teman. Kayak aduh sedih, coba kalau orang tua aku masih ada gitu, mungkin aku bisa ngerasain kayak mereka. Tapi ya sudah sih ya teman-teman, mau gimana lagi gitu.
Nah, aku sendiri juga udah pernah ngerasain nih teman-teman, punya ayah tiri sama ibu tiri itu gimana rasanya. Jangan ditanya ya, namanya ayah tiri sama ibu tiri itu kan orang lain gitu. Pasti aduh ya gitulah rasanya ya teman-teman. Ya mungkin buat kalian yang beruntung punya ayah atau ibu tiri yang baik ya alhamdulillah gitu ya. Soalnya kan ayah sama ibu tiri yang baik itu tuh jarang adanya gitu ya teman-teman. Kayak mungkin bisa jadi 1001 yang benar-benar tulus kayak sayang ke anak tirinya. Untuk pesan aku nih buat kalian yang masih punya orang tua, jangan lupa sayangi bener orang tua kalian ya teman-teman. Kan surga itu di telapak kaki ibu. Terus doa orang tua itu kan doa yang paling mustajab, terutama doa seorang ibu ya teman-teman. Makanya kadang aku sendiri itu sampai berpikir kayak gini teman-teman, aku itu nggak pengen anak aku itu ngerasain kayak aku gitu. Maksudnya kalau bisa mah ya kita mintanya sama Allah itu aku sama Pak Su sehat terus sampai kakek nenek, bisa nemenin anak-anak tuh sampai nikah punya cucu gitu ya teman-teman, harapanku. Soalnya bener-bener nggak enak teman-teman, kayak nggak punya orang tua. Terus juga apalagi aku anak tunggal ya teman-teman, satu-satunya, nggak punya kakak, nggak punya adik gitu kan. Udah bisa dibayangin kan, kayak nggak punya sandaran banget gitu. Nah, udah ya teman-teman ceritanya, aku malah jadi ikutan melo nih, jadi keinget masa kecilku. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah bahagia kok teman-teman, udah punya suami sama mertua yang alhamdulillah super duper baik gitu ya. Mungkin ini itu apa ya, diganti sama Allah gitu dengan punya mertua yang baik gitu. Karena harapanku itu ya itu teman-teman, karena aku udah nggak punya orang tua gitu, jadi aku hanya minta satu, pengen kayak punya mertua itu yang benar-benar sayang sama aku, yang bisa nganggap aku kayak anaknya gitu kan. Jadi alhamdulillah, dan aku udah bisa nemuin itu gitu. Maaf ya teman-teman, mudah-mudahan kalian gak bosan dengerin cerita aku ini itu sedikit cerita tentang kisah hidup aku ya teman-teman. Nah ya, tadi aku habis nyuci piring, aku langsung beresin dapur ya teman-teman. Aku lap-lap bagian kompor sama yang magicomnya. Nah ini penampakan dapur aku setelah aku beresin, jadi aku bisa bobok nyenyak deh. Udah dulu ya, sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.